Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Kusuma Anggraini. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan sistematika proposal dan laporan penelitian. Pada dasarnya, proposal penelitian yang sudah disetujui untuk dilanjutkan pada tahap pelaksanaan penelitian merupakan bentuk setengah dari laporan hasil penelitian. Proposal penelitian memuat bab 1, bab 2, dan bab 3 dari sebuah desain penelitian. Sedangkan dalam laporan hasil penelitian hanya menambahkan bab 4, bab 5, atau bab 6. Perlu diingat bahwa penggunaan kata akan pada proposal penelitian harus dihilangkan pada saat naskah sudah menjadi laporan penelitian. Pada masing-masing instansi itu memiliki aturan penyusunan proposalnya sendiri-sendiri. Namun secara garis besar itu terdiri atas 3 bagian, yakni bagian awal, bagian inti atau isi, dan bagian akhir. Nah, bagian-bagian ini diuraikan dengan sistematika sebagai berikut. Bagian awal atau bagian muka. Untuk bagian awal, semua penelitian itu sama. Yang pertama yaitu sampul luar, sampul dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman mutu dan persembahan, halaman pertanggungjawaban, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar lainnya. Untuk proposal penelitian hanya memuat halaman judul, halaman pengesahan, daftar isi, dan kata pengantar saja untuk di bagian awal. Karena proposal masih merupakan rencana untuk mendapatkan persetujuan supaya dapat melaksanakan penelitian saja. Nah, sedangkan halaman pengesahan, halaman pertanggungjawaban, abstrak, dan lain sebagainya dibuat ketika naskah proposal sudah menjadi laporan penelitian. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada bagian inti atau isi. Pada bagian inti, masing-masing penelitian memiliki sistematikanya masing-masing. Yang pertama, kita akan bahas bagian inti untuk penelitian kuantitatif. Di bab 1 ada pendahuluan. Di pendahuluan memuat yang A, latar belakang masalah. Pada bagian latar belakang ini diuraikan secara jelas alasan yang melatar belakangi dilaksanaan penelitian itu. Pada bagian ini, kajian sekilas tentang kepustakaan maupun penelitian sejenis yang pernah ada diperlukan sebagai pendukung alasan dilaksanakannya suatu penelitian. Yang B, rumusan masalah. Nah, pada bagian ini peneliti merumuskan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diperoleh jawabannya melalui penelitian yang dilakukan. Rumusan masalah hendaknya dirumuskan dengan bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah yang baik akan menampakkan variabel-variabel yang diteliti, hubungan antar variabel-variabel tersebut, dan subjek penelitian. Yang C, tujuan penelitian. Pada bagian ini, tujuan penelitian sejalan dengan rumusan masalah, yang mana penelitian dilakukan untuk menjawab permasalahan yang dimunculkan. Hipotesis. Secara prosedural, hipotesis penelitian diajukan setelah peneliti melakukan kajian teori. Karena hipotesis penelitian adalah rangkuman dari simpulan-simpulan teoritis yang diperoleh dari kajian pustaka. Rumusan hipotesis bisa bersifat direksional atau non-direksional. Hipotesis direksional tidak hanya menyebutkan adanya hubungan atau perbedaan antar variabel, melainkan juga menunjukkan sifat hubungan atau arah perbedaan itu. Perlu diingat bahwa tidak semua penelitian kuantitatif memerlukan hipotesis. Oleh karena itu, subbab hipotesis tidak selalu ada dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yang menggunakan rancangan deskriptif misalnya tidak memerlukan hipotesis.
Kemudian yang asumsi. Asumsi penelitian sendiri itu adalah anggapan dasar yang digunakan sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Asumsi dapat bersifat substantif dan metodologis. Asumsi substantif itu berhubungan dengan masalah penelitian, sedangkan asumsi metodologis berkenaan dengan metode penelitian. Sebagai anggapan dasar, maka asumsi-asumsi ini tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Yang F itu ruang lingkup dan keterbatasan. Pada ruang lingkup penelitian, hal-hal yang dikemukakan adalah variabel-variabel yang diteliti. Sebelumnya, bagian ini mencakup dua hal yang berkaitan erat, yaitu ruang lingkup penelitian dan keterbatasan penelitian. Pada ruang lingkup penelitian, hal-hal yang dikemukakan adalah variabel-variabel yang diteliti, populasi penelitian, dan lokasi penelitian. Keterbatasan penelitian menunjuk pada suatu keadaan yang tidak bisa dihindari dalam penelitian. Yang G, kegunaan penelitian. Pada bagian ini dikemukakan beberapa bukti yang menunjukkan manfaat penelitian. Yang H, penegasan istilah. Pada bagian ini dikemukakan beberapa hal yang perlu ditegaskan, pengertian atau definisinya, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran bagi pembaca. Di bab 2 yaitu kajian kepustakaan. Pada bagian ini memuat dua hal pokok, yakni deskriptif teoritis tentang variabel yang diteliti dan argumentasi atas hipotesis yang diajukan. Bahan-bahan kajian teori dapat bersumber dari jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, diskusi ilmiah, dan lain sebagainya. Pemilihan bahan pustaka yang dikaji biasanya didasari dua kriteria, yaitu prinsip kemutakhiran dan prinsip relevansi. Di bab 3, metode penelitian. Yang A, rancangan penelitian. Pada bagian ini membahas rancangan penelitian yang dipilih peneliti dengan tepat untuk digunakan menjawab permasalahan penelitian sebagaimana telah dirumuskan pada bab 1. Yang B, populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah kumpulan objek penelitian atau kumpulan sumber informasi yang dicakup dalam penelitian. Sampel adalah wakil dari populasi. Oleh karena itu, karakteristik populasi dan sampel harus sama, atau keadaan yang berlaku dalam sampel hendaknya representatif dengan keadaan dalam populasi. Kemudian yang C, instrumen penelitian. Pada bagian ini dikemukakan deskripsi tentang instrumen yang digunakan untuk memperoleh data penelitian dan alasan pemilihannya. Jenis instrumen penelitiannya adalah tes, angket atau kuesioner, panduan interview atau wawancara, panduan observasi, dan sebagainya. Yang D, prosedur pengumpulan data. Pada bagian ini diuraikan secara detail tentang jadwal pengumpulan data, cara pengumpulan data, dan personal pembantu pengumpulan data. Yang E, teknik analisis data. Bagian ini menguraikan jenis statistik yang digunakan. Pemilihan jenis statistik sangat ditentukan oleh jenis data yang dikumpulkan dengan tetap berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, yang pokok untuk diperhatikan dalam pemilihan jenis statistik adalah ketepatan teknik analisisnya, bukan sekedar kecanggihannya. Di bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan, memuat A,
hasil penelitian. Pada bagian ini dikemukakan secara rinci bukti-bukti yang diperoleh dari analisis data yang merupakan hasil penelitian. Uraian hasil penelitian kuantitatif terdiri atas tabel-tabel penting dan langkah-langkah statistik yang perlu disajikan. Yang B, pembahasan hasil penelitian. Pada bagian ini, peneliti menginterpretasikan hasil penelitiannya dalam perspektif kerangka teori dan temuan penelitian-penelitian lain yang telah dikaji di bab 2. Bab 5, penutup, memuat 2 hal, yaitu simpulan dan saran. Simpulan pada bagian ini berisi rangkuman semua hasil penelitian yang secara lengkap telah diuraikan pada bab 4. Rangkuman hasil penelitian ini perlu diberi nomor urut sesuai dengan nomor urut masalahnya. Dengan demikian, jumlah butir rangkuman sesuai dengan jumlah butir rumusan masalah yang diteliti. Saran. Pada bagian ini dikemukakan saran yang diawali dengan suatu uraian yang mengantarkan pada perumusan masalah. Saran harus didasarkan atau berhubungan dengan temuan teliti. Saran dapat ditujukan kepada pemerintah, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, pendidik, dan sebagainya. Nah, untuk bagian inti sekarang, untuk bagian inti penelitian kualitatif. Yang pertama bab 1 pendahuluan, sama. Ada pendahuluan, namun di bab pendahuluan yang dibahas beda dengan penelitian kuantitatif. Di kualitatif, di bab pendahuluan yang pertama yaitu konteks penelitian. Pada bagian ini memuat uraian tentang latar belakang atau alasan dilakukannya penelitian. Alasan pemilihan latar yang mencakup latar tempat dan waktu dan alasan-alasan akademis penetapan fokus penelitian. Yang B, fokus penelitian. Bagian ini berisi rumusan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dalam penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan harus selaras dengan alasan-alasan yang dikemukakan di dalam konteks penelitian. Kemudian tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah sama seperti penelitian kuantitatif. Kemudian di bab kedua ada kajian kepustakaan. Dalam penelitian kualitatif, kajian kepustakaan diarahkan pada penyajian informasi terkait yang mendukung gambaran umum tentang fokus penelitian. Di bab 3, metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Pada bagian ini dijelaskan bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menyertakan alasan-alasan singkat mengapa pendekatan ini digunakan. Di samping itu, peneliti perlu mengemukakan jenis penelitian yang digunakan. Apakah jenis penelitiannya studi kasus, grounded research, etnografi, interaksi, ekologi, dan lain sebagainya. Yang B, kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan karena peneliti itu bertindak sekaligus sebagai instrumen pengumpul data. Yang C, latar penelitian. Latar penelitian itu adalah tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. Latar ini diuraikan dengan mengidentifikasi karakter dan alasan pemilihannya. Yang D, sumber data. Jenis data, sumber data, dan teknik penjaringan data yang memadai dilaporkan pada bagian ini. Yang E, prosedur
pengumpulan data. Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan, misalnya observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pada bagian ini diuraikan pula hal-hal yang menyangkut cara dan prosedur perekaman data, waktu yang diperlukan dalam pengumpulan data, dan format ringkasan data. Yang F, pengecekan keabsahan data. Bagian ini memuat uraian tentang usaha-usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan datanya. Yang G, analisis data. Pada bagian ini diuraikan proses pelacakan dan pengaturan data secara sistematis yang berupa transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan datanya. Yang H, tahapan penelitian. Pada bagian ini diuraikan proses pelaksanaan penelitian, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desainnya, penelitian sebenarnya, sampai pada penulisan konsep laporan. Di bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang A, hasil penelitian. Bagian ini memaparkan data yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan pada bab 3. Dan pembahasan hasil penelitian. Pada bagian ini dibahas keterkaitan antara kategori-kategori, posisi hasil penelitian terhadap teori-teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, serta interpretasi dari hasil penelitian. Bab 5, bagian penutup. Bagian ini memuat simpulan hasil penelitian dan saran. Saran yang diajukan dapat berupa rekomendasi, implikasi, dan tindak lanjut penelitian. Seperti itu. Terima kasih.